Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah tentang seorang pemuda muslim Indonesia bernama Arif. Seorang TKI sederhana di Jepang yang penuh kesabaran dan iman. Di negeri orang, ia dihina oleh seorang atlet karate wanita Jepang, Sayaka Tanaka, yang sombong dan menantangnya bertarung. Dengan nada angkuh, Sayaka berkata, "Dasar orang kampung, kalau aku kalah, aku akan memeluk agamamu dan menjadi mualaf." Ucapan itu hanya dianggap ejekan. Namun siapa sangka, kata-kata itulah yang kelak menjadi jalan hidayah dan menuntunnya menemukan cahaya Islam. Angin sore berhembus lembut di antara hamparan sawah hijau. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, seorang pemuda bernama Arif, 26 tahun, duduk di serambi rumah bambunya. Wajahnya sederhana, kulitnya legam karena kerja keras. Tapi sorot matanya tajam dan tenang. Ia baru saja menerima kabar bahwa dirinya diterima bekerja sebagai tenaga kebersihan di Jepang, negeri yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Kerja apapun halal, Bu, yang penting bisa bantu adik sekolah. Ujarnya lirih kepada ibunya yang menangis haru. Ibunya hanya mengangguk, memeluknya erat, seolah tahu bahwa keberangkatan itu bukan sekadar mencari uang, tapi juga ujian bagi keimanan anaknya. Tiba di Jepang, beberapa minggu kemudian, Arif tiba di Tokyo. Semua terasa asing, udara dingin, bahasa sulit, dan tatapan orang-orang yang memandangnya aneh. Ia bekerja di sebuah dojo karate terkenal, tempat latihan para atlet profesional. Tugasnya sederhana, mengepel lantai, membersihkan ruang latihan, dan menyiapkan air minum untuk murid. Namun, di balik kesederhanaan itu, Arif selalu menjaga satu hal, waktu salatnya. Setiap zuhur dan asyar, ia akan berwudu di toilet kecil lalu menggelar sajadah di sudut ruangan. Tak peduli ada yang melihat. Beberapa murid dojo sering berbisik, bahkan menertawakannya. "Lihat, si pembersih itu menyembah lantai lagi. Apa dia pikir Tuhan bisa dengar di negara orang?" Arif hanya tersenyum. Tuhan selalu mendengar. Bahkan di tempat yang jauh dari rumah, bisiknya dalam hati. Pertemuan pertama. Hari itu, dojo kedatangan tamu istimewa, seorang atlet karate wanita Jepang bernama Sayaka. Berumur 24 tahun, ia juara nasional, beragama Katolik, dan terkenal karena sifatnya yang keras serta sombong. Ia berlatih dengan penuh percaya diri, setiap gerakannya cepat, kuat, dan tegas. Ketika latihan usai, Arif masuk membawa alat pel. Sayaka menatapnya dengan tatapan tajam. "Hei kamu, dari mana asalmu?" "Indonesia, Nona," jawab Arif sopan. "Ah, Indonesia, orang kampung rupanya. Apa di tempatmu semua pria bekerja mengepel seperti ini?" Beberapa murid tertawa kecil. Arif menunduk, tak membalas. Namun Sayaka melangkah lebih dekat, menatapnya dengan nada menantang. "Aku dengar kau sering berlutut dan berdoa di lantai dojo ini. Apa kau pikir Tuhanmu lebih kuat dari kami?" Suasana hening. Arif hanya menjawab pelan. "Tuhan tidak perlu dibandingkan, Nona, semua manusia sama di hadapannya." Sayaka mendengus, tersenyum sinis. "Kau bicara seolah bijak, padahal cuma tukang bersih. Dasar orang kampung." Ia pergi, meninggalkan tatapan ejekan. Tapi di hati Arif, tidak ada amarah, hanya doa agar wanita itu diberi hidayah dan kerendahan hati. Malamnya, di kamar kecil asramanya, Arif menatap langit-langit yang dingin. Ia teringat kata-kata ibunya, "Nak, kalau di sana orang menghina, jangan balas dengan benci. Tunjukkan bahwa imanmu lebih tinggi dari marahmu." Arif tersenyum kecil, lalu berwudu dan salat tahajud dalam keheningan. Ia tidak tahu bahwa hinaan hari itu adalah awal dari tantangan besar yang kelak akan mengguncang keyakinan seorang wanita Jepang dan mengubah dua hati selamanya. Suara hentakan kaki memenuhi dojo setiap pagi. Para murid berteriak dengan semangat saat melakukan pukulan dan tendangan. Di antara mereka, ada satu sosok yang paling menonjol, Sayaka Tanaka. Juara nasional karate Jepang, tinggi, cantik, namun memiliki tatapan tajam dan ego yang tak bisa dibendung. Hari itu, ia datang dengan pakaian putih karate yang bersih dan sabuk hitam yang berkilau di pinggangnya. Semua murid memberi hormat ketika ia masuk. Sayaka dikenal bukan hanya karena kemampuan bertarungnya, tapi juga karena kesombongannya yang dingin. "Jepang adalah negeri para pejuang. Tidak ada tempat untuk orang lemah," katanya lantang kepada para murid baru. Dan tepat di sudut dojo, Arif sedang jongkok membersihkan lantai. Tangannya menggenggam pel. Wajahnya tenang tanpa menatap siapapun. Hinaan di tengah latihan. Setelah latihan selesai, Arif mulai membersihkan sisa keringat dan debu di lantai tatami. Sayaka memperhatikannya dengan sinis. Ia melihat Arif berhenti sejenak, mengambil air di ember, lalu berwudu dan menggelar sajadah di pojok dojo. Suara lembut doa Arif mengalun lirih, sementara sinar matahari sore menembus jendela besar, mengenai wajahnya yang damai. Sayaka menatap dengan heran, lalu tertawa kecil. "Hei,
Apa yang kau lakukan di dojo latihan ini? Ini tempat para petarung, bukan tempat berdoa. Arif menunduk hormat. Maaf, Nona, saya hanya melaksanakan kewajiban saya pada Tuhan. Tuhan, sayaka mendengus. Kau pikir Tuhanmu akan menolongmu di negeri ini? Kau hanya pekerja rendahan. Kau tidak pantas berbicara tentang keyakinan. Beberapa murid lain ikut tertawa, tapi Arif tidak menanggapi. Ia melipat sajadahnya dengan tenang dan kembali bekerja. Sayaka semakin kesal dengan ketenangan itu. Kau selalu menunduk. Kau tak punya harga diri ya. Kalau aku jadi kau, aku malu berada di sini. Arif berhenti mengepel, menatap Sayaka dengan mata yang jernih. Harga diri bukan diukur dari pekerjaan, Nona, tapi dari cara kita menjaga hati. Kalimat itu membuat Dojo hening sejenak. Sayaka terdiam, lalu mendengus dan pergi dengan langkah keras. Benih kebencian. Sejak hari itu, Sayaka selalu mencari alasan untuk menghina dan merendahkan Arif. Jika lantai sedikit basah dia marah. Jika air minum terlambat disiapkan dia teriak. Bahkan ketika Arif hanya lewat membawa ember, dia sengaja menendangnya agar tumpah. Dasar orang kampung, lihat. Kau bahkan tak bisa menjaga keseimbangan ember. Arif hanya tersenyum lemah. Maaf, Nona, saya akan bersihkan lagi. Namun, di balik ketenangan itu, Sayaka merasa ada sesuatu yang mengusik egonya. Ia terbiasa disegani, tapi pemuda desa ini, yang bahkan hanya seorang petugas kebersihan tidak pernah takut atau membenci. Ketenangan Arif terasa seperti tamparan halus bagi kesombongan yang selama ini ia pelihara. Tantangan yang menentukan. Suatu sore, ketika semua murid sudah bubar, Sayaka kembali mendapati Arif sedang berdoa di sudut dojo. Ia berdiri di belakangnya dengan wajah dingin. Kau tahu, aku muak melihatmu setiap hari berlutut seperti itu. Arif menoleh pelan, tetap tenang. Saya tidak mengganggu siapapun, Nona. Sayaka menatapnya tajam, lalu melangkah maju. Kalau begitu buktikan, orang kampung, lawan aku di atas tatami ini. Jika kau benar-benar yakin dengan Tuhanmu, biarkan dia menolongmu di sini. Arif terkejut, tapi tetap diam. Sayaka tersenyum sinis dan menambahkan, dan dengar baik-baik, jika aku kalah, aku akan memeluk agamamu dan menjadi mualaf. Tapi jika kau kalah, tinggalkan Jepang selamanya. Suasana menjadi sunyi, hanya suara angin dari jendela yang terbuka. Arif menatap lantai dojo yang dingin, lalu menjawab perlahan. Saya bukan petarung, Nona, tapi kalau itu bisa membuat Anda berhenti menghina, saya terima tantangan itu. Sayaka tersenyum puas, merasa sudah menang bahkan sebelum bertarung. Namun, ia tak tahu bahwa tantangan itu bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang keimanan. Dan kata-katanya sendiri kelak akan menjadi beban penyesalan yang menghantui hidupnya. Pagi itu dojo terasa lebih ramai dari biasanya. Para murid berdatangan lebih awal, membicarakan hal yang tak biasa. Desas-desus tentang tantangan antara Sayaka dan Arif, sang petugas kebersihan dari Indonesia, sudah menyebar ke seluruh sudut dojo. Kau dengar, si pembersih itu berani menantang Sayaka Senpai. Bukan menantang, dia cuma terlalu bodoh untuk menolak. Nanti dia pasti dipermalukan habis-habisan. Arif datang seperti biasa, membawa ember dan alat pel. Ia tidak tahu bahwa hari ini dojo bukan lagi sekadar tempat kerja, tapi akan menjadi rindu ujian antara kehinaan dan kehormatan. Begitu ia membuka pintu dojo, semua mata tertuju padanya. Di tengah ruangan, Sayaka sudah menunggunya, mengenakan seragam karate putih dengan sabuk hitam. Tatapannya tajam, penuh ejekan dan kesombongan. Kau datang juga, orang kampung. Saya tidak pernah lari dari tanggung jawab, Nona, jawab Arif pelan. Sayaka tersenyum miring. Bagus, aku ingin semua orang di sini melihat bahwa keyakinanmu tidak bisa menyelamatkanmu dari kekalahan. Kerumunan yang menyaksikan, pelatih dojo, Sensei Morimoto, mencoba menghentikan pertarungan itu. Sayaka, kau gila. Dia bukan murid dojo ini, Sensei. Biarkan, saya hanya ingin membuktikan kalau Tuhan orang kampung ini tidak sehebat katanya. Semua murid terdiam. Mereka tahu Sayaka sulit dihentikan ketika egonya sudah tersulut. Akhirnya, dengan berat hati, sang sensei mengizinkan duel singkat itu dengan syarat tanpa kekerasan berlebihan. Arif menunduk hormat. Ia tidak tahu bagaimana harus melawan atlet nasional. Tapi di dalam dadanya, ia hanya berdoa dalam hati. Ya Allah, bukan kemenangan yang aku minta, tapi lindungi aku dari kehinaan yang tidak perlu. Tak banyak yang tahu bahwa di desanya dulu, Arif pernah belajar pencak silat dari seorang guru tua. Ia tidak pernah memamerkan kemampuannya, karena baginya silat bukan untuk sombong, melainkan untuk menjaga diri dan kehormatan. Gerakannya lambat, penuh kesabaran tapi tajam seperti doa yang menunggu waktu untuk dijabah. Sore itu, setelah semua persiapan selesai, Arif berdiri di tengah dojo mengenakan pakaian sederhana, celana panjang hitam dan kaos polos biru yang kusam.
Tak ada pelindung tubuh, tak ada gaya gagah. Sedangkan Sayaka berdiri di depannya dengan posisi siap tempur. Ototnya tegang, wajahnya dingin seperti batu. Sebelum duel dimulai, Sayaka melangkah mendekat dan berbisik dengan nada menghina. Kau tahu, aku hampir kasihan padamu. Mungkin setelah ini, aku akan menyumbangkan tiketmu pulang ke Indonesia. Supaya kau tak perlu malu lagi di sini. Arif hanya menunduk, mengatur napasnya perlahan. Kita lihat saja, Nona, yang kuat belum tentu menang. Kau bicara seperti orang suci, balas Sayaka dengan tawa sinis. Tapi sebentar lagi, semua orang akan lihat bahwa doamu tak lebih dari angin kosong. Ia melangkah ke tengah Rina, mengangkat tangannya dan berteriak, kita mulai. Suara gong kecil dibunyikan. Semua mata tertuju ke tengah dojo. Di sanalah dua dunia akan bertemu, kesombongan dan kesabaran, kebencian dan ketulusan. Sayaka bersiap menyerang, dan Arif hanya berdiri tenang. Seolah tubuhnya sudah pasrah namun hatinya tetap teguh. Hening menyelimuti dojo, dan dalam keheningan itu, takdir mulai bergerak perlahan. Malam turun perlahan di kota kecil Chiba. Lampu-lampu jalan berpendar redup, dan salju tipis mulai turun di atap rumah-rumah kayu. Dari jendela kecil asrama pekerja, Arif menatap keluar dengan pandangan kosong. Besok pagi, ia akan menghadapi pertarungan yang tak pernah ia inginkan. Bukan karena ambisi, tapi karena sebuah hinaan yang harus dijawab bukan dengan kebencian, tapi dengan keteguhan hati. Di meja kayunya, hanya ada mushaf kecil lusuh dan segelas air putih. Arif membuka halaman Al-Quran itu perlahan, lalu membaca lirih, suaranya bergetar. Innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Arif menutup kitabnya, lalu bersujud lama. Udara kamar begitu dingin hingga napasnya terlihat. Tapi di dalam sujudnya, ada kehangatan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang pasrah. Ya Allah, aku hanyalah hamba kecil. Aku tidak ingin sombong, tidak ingin menang. Tapi lindungilah kehormatanku. Dan jangan biarkan orang lain menghina agamamu melalui kelemahanku. Air matanya menetes di atas sajadah usang. Ia tahu Sayaka lebih kuat, lebih berpengalaman, dan dilatih oleh para juara dunia. Sedangkan dirinya, hanyalah seorang petugas kebersihan yang hidup dari kerja keras dan keyakinan. Namun, di dalam kesederhanaan itu, ia menemukan sesuatu yang tak dimiliki Sayaka, ketenangan iman. Saat ia memejamkan mata, kenangan ibunya kembali datang. Suara lembut itu seolah terdengar dari jauh. Nak, kalau orang menghina, jangan balas dengan benci, diamlah, dan biarkan Allah yang menjawabnya untukmu. Arif tersenyum kecil di tengah linangan air mata. Ia teringat masa kecilnya, ketika ia belajar silat di surau bersama guru tua bernama Pak Hadi. Guru itu sering berkata, silat bukan untuk gagah, Arif, tapi untuk menahan diri. Kalau kau bisa menahan amarah, itulah kemenangan sejati. Kini kata-kata itu terngiang kembali. Menjelang pertarungan yang bisa mengubah segalanya. Menjelang tengah malam, Arif keluar dari asrama. Ia berdiri di bawah langit Jepang yang penuh bintang. Tangannya menggenggam sajadah, dan bibirnya berzikir perlahan. Salju jatuh di bahunya, tapi ia tidak bergeming. Besok, aku tidak melawan wanita itu. Ya Allah, aku hanya melawan kesombongan yang ada di dalam dirinya. Dan di dalam diriku, sebuah ketenangan mengalir dalam dadanya. Ia tahu besok mungkin ia akan jatuh. Mungkin ia akan dipermalukan. Tapi ia juga tahu, tidak ada kekalahan bagi orang yang berjuang karena kebenaran. Di tempat lain, Sayaka duduk di ruang doanya. Ia menatap salib kecil di dinding, tapi pikirannya justru kacau. Ia tidak mengerti mengapa pemuda itu begitu tenang, seolah tidak peduli akan kalah atau dipermalukan. Dalam hatinya, muncul perasaan aneh, rasa penasaran bercampur benci. Kenapa dia tidak takut? Apa yang membuat orang seperti dia begitu yakin? Sayaka mengepalkan tangan. Aku akan kalahkan dia. Besok, semua orang akan tahu siapa yang kuat di dunia ini. Salju terus turun. Dua jiwa yang berbeda keyakinan, berbeda dunia, kini bersiap menghadapi takdir di arena yang sama. Yang satu ingin membuktikan kekuatan, yang lain hanya ingin mempertahankan kehormatan. Dan di antara keduanya, langit malam menjadi saksi doa yang akan dijawab oleh waktu. Pagi itu udara di Tokyo begitu dingin, tapi suasana di dalam dojo terasa membara. Puluhan murid sudah berdiri melingkar di sekitar arena. Beberapa memegang ponsel, siap merekam pertarungan, yang mereka pikir akan menjadi ajang penghinaan terbesar bagi seorang pekerja asing. Sayaka berdiri tegap di tengah tatami. Tatapannya tajam, penuh percaya diri. Ia mengenakan seragam karate putih bersih dengan sabuk hitam berkilau di pinggangnya. Sementara di hadapannya, Arif berdiri tenang, memakai kaos polos biru lusuh dan celana hitam sederhana. Tak ada gaya petarung, tak ada kesombongan, hanya ketenangan. Pelatih dojo, Sensei Morimoto, berdiri di tengah. Pertarungan ini tidak resmi, hanya latihan kehormatan. Jangan ada kebencian,
Sayaka tersenyum sinis. Tidak ada kebencian, Sensei. Hanya pelajaran untuk orang yang tidak tahu tempatnya. Arif menunduk hormat. Saya tidak melawan untuk menang, Nona. Saya hanya ingin Anda berhenti menghina. Suasana hening. Semua mata tertuju ke tengah Rina. Lalu terdengar bunyi hajimi. Tanda pertarungan dimulai. Sayaka bergerak cepat. Kakinya menghantam udara. Tinjunya meluncur tepat ke arah dada Arif. Tapi Arif tak menyerang balik. Ia hanya mengelak dengan langkah kecil, menunduk, dan menahan napas. Gerakannya sederhana, tapi penuh ketenangan. Dap, suara pukulan Sayaka hanya mengenai angin kosong. Wush, tendangannya meleset lagi. Para murid bersorak. Ayo Sayaka senpai, hajar dia. Tunjukkan bahwa karate tidak bisa dikalahkan oleh tukang bersih. Sayaka mulai kesal. Ia menyerang lebih cepat, bertubi-tubi. Tapi Arif hanya bergerak menghindar dengan langkah kecil dan sabar. Seperti sedang menari mengikuti angin. Sayaka mulai kehilangan kendali. Nafasnya berat, keringat menetes di pelipis. Kenapa kau hanya menghindar? Lawan aku. Arif menatapnya tenang. Saya tidak perlu melawan orang yang sedang marah, Nona. Kata-kata itu membuat Sayaka semakin terbakar. Ia berteriak keras dan melompat maju, menendang lurus ke arah kepala Arif. Tapi kali ini Arif bergerak cepat. Dengan satu langkah menyamping dan satu gerakan tangan sederhana, ia menangkap kaki Sayaka, memutar tubuhnya, lalu menjatuhkannya ke lantai dengan lembut tapi tegas. Bam! Dojo hening. Semua murid terdiam. Sayaka jatuh telentang, napasnya memburu. Ia menatap langit-langit dojo dengan mata membulat, tidak percaya. Sementara Arif hanya berdiri di sampingnya, menunduk sopan, tanpa sedikit pun senyum kemenangan. Pelatih mendekat dengan wajah tegang. Sayaka, cukup, kau kalah. Sayaka terdiam, hening, tangannya mengepal di atas tatami. Egonya memberontak, tapi hatinya menolak menatap mata Arif. Arif perlahan menunduk, lalu berkata dengan suara lembut. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa kekuatan tidak selalu tentang tubuh, tapi juga hati yang tenang. Ia berbalik hendak pergi, tapi sebelum langkahnya berakhir, ia menatap ke arah Sayaka dan menambahkan, dan jangan pernah menghina Tuhan siapapun, Nona, karena terkadang dari mulut yang menghina datang kata-kata yang akan menghukum diri sendiri. Suasana dojo menjadi sangat hening. Beberapa murid yang tadinya menertawakan Arif kini menunduk malu. Sensei Morimoto menatap pemuda itu dengan kagum. Sayaka perlahan duduk, menatap tangannya yang bergetar. Ia ingin marah, tapi kata-kata Arif terasa seperti cermin, memantulkan semua kesombongan yang selama ini ia pelihara. Kenapa? Kenapa aku merasa kalah jauh sebelum jatuh? Gumamnya pelan. Arif menunduk sopan dan keluar dari dojo. Tak ada sorakan, tak ada tepuk tangan. Hanya keheningan dan benih kecil dari penyesalan yang mulai tumbuh di hati Sayaka. Salju tipis masih turun di luar dojo saat semua orang perlahan meninggalkan ruangan itu. Tapi suasana di dalam tetap hening. Tidak ada tawa, tidak ada sorak kemenangan, hanya udara dingin yang terasa berat. Di tengah tatami, Sayaka masih terduduk. Nafasnya terengah, tangannya gemetar. Wajahnya merah bukan karena luka, tapi karena malu yang menusuk lebih dalam dari pukulan. Arif sudah berjalan menuju pintu, tapi sebelum keluar, ia berhenti sejenak dan menatap ke arah Sayaka. Dengan suara tenang dan dalam, ia berkata, kemenangan bukan untuk disombongkan, Nona. Kadang Tuhan hanya ingin menunjukkan siapa yang benar-benar kuat dalam diam. Kemudian ia pergi, meninggalkan dojo yang kini terasa kosong dan hampa. Sayaka masih terdiam. Ia menatap telapak tangannya, tangan yang selama ini ia banggakan. Tangan yang menumbangkan banyak lawan di kompetisi, kini tak mampu menjatuhkan seorang pemuda yang bahkan bukan petarung. Bagaimana bisa? Kenapa aku kalah dari orang yang bahkan tidak marah? Ia menatap ke arah sajadah kecil yang tergulung di sudut dojo milik Arif. Di situ, seolah masih tersisa jejak ketenangan yang tak bisa ia fahami. Dalam hati kecilnya, muncul suara lembut yang mengusik. Mungkin dia tidak menang karena lebih kuat, tapi karena hatinya lebih bersih dari niatmu. Sayaka menunduk, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan seseorang yang tidak berkuasa apa-apa. Tiba-tiba, Sensei Morimoto mendekat. Lelaki tua itu berdiri di belakang Sayaka dengan ekspresi tenang. Sayaka, katanya pelan, aku sudah lama melatihmu, tapi hari ini, aku baru melihat wajahmu benar-benar kalah. Sayaka menatap gurunya dengan mata berkaca-kaca. Sensei, aku tidak mengerti. Dia bukan petarung, tapi kenapa aku tak bisa mengalahkannya? Sensei tersenyum tipis. Karena kau berlatih untuk menguasai orang lain, sedangkan dia berlatih untuk menguasai dirinya sendiri. Kalimat itu seperti pisau halus yang menembus dada Sayaka. Ia terdiam lama, menunduk, dan mulai menangis bukan karena kalah di pertarungan, tapi karena menyadari betapa kosongnya kebanggaan yang selama ini ia jaga.
Sore harinya, Sayaka berjalan keluar dojo dengan langkah pelan. Ia melihat Arif sedang membersihkan halaman depan seperti biasa. Tanpa sedikit pun kesan sombong, Arif menatapnya sekilas dan tersenyum sopan. Anda baik-baik saja? Nona, kau tidak marah padaku? Tanyanya ragu. Untuk apa saya marah? Jawab Arif lembut. Setiap hinaan yang saya terima, sudah Allah dengar. Saya tidak perlu membalas. Sayaka terdiam. Matanya mulai basah. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa berbisik pelan. Aku telah berkata sesuatu yang bodoh tentang Tuhanmu, tentang dirimu. Arif menatapnya dengan tenang. Tidak apa-apa. Kadang manusia baru mengerti setelah jatuh. Ia lalu kembali mengepel lantai depan dojo, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi di dada Sayaka, kata-kata itu menggema kuat, menghantam hatinya lebih keras dari 1000 pukulan. Malamnya, Sayaka tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Arif muncul tenang, sabar, dan penuh cahaya. Ia teringat janji yang keluar dari mulutnya sendiri. Jika aku kalah, aku akan memeluk agamamu dan menjadi mualaf. Kata-kata itu kini terdengar berat, bukan karena takut menepatinya, tapi karena ia mulai meragukan keangkuhannya sendiri. Ia mengambil salib kecil di meja dan menatapnya lama. Lalu ia menatap jendela, melihat salju turun perlahan. Apakah Tuhan yang dia sembah benar-benar membuatnya setenang itu? Air mata menetes tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sayaka merasa kalah bukan karena kekuatan, tapi karena ketulusan. Hujan turun membasahi jalanan Tokyo malam itu. Langit kelabu, lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan suasana muram, seolah alam ikut menyimpan kesedihan yang tak terucapkan. Di dalam apartemennya, Sayaka Tanaka duduk di lantai, memeluk lututnya. Di meja kecil di hadapannya, terbuka Alkitab dan secangkir teh yang sudah dingin. Tapi pikirannya jauh melayang pada kata-kata pemuda miskin yang pernah ia hina. Kekuatan bukan untuk sombong, tapi untuk menahan diri. Jangan pernah menghina Tuhan siapapun, Nona. Kalimat itu berputar di kepalanya berulang kali, hingga membuat dadanya sesak. Ia merasa kata-kata Arif bukan sekadar ucapan manusia, tapi peringatan dari langit. Beberapa hari setelah pertarungan itu, Sayaka diam-diam datang lebih awal ke dojo. Ia melihat Arif sedang membersihkan lantai. Seperti biasa, ia berdiri lama di pintu, memperhatikan pemuda itu berwudu dan menggelar sajadah kecil. Ia menatap gerakan salat Arif tenang, teratur, dan penuh khusyuk. Entah mengapa, hatinya bergetar. Ada sesuatu yang damai dalam setiap sujud yang ia lihat. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, hanya kepasrahan yang membuat dunia terasa berhenti sejenak. Saat Arif selesai salat, Sayaka mendekat dengan langkah pelan. Apa yang kau ucapkan saat bersujud tadi? Tanyanya ragu. Arif tersenyum lembut. Saya berbicara pada Tuhan saya, meminta agar hati orang-orang di sekitar saya diberi ketenangan. Sayaka menatapnya, heran. Termasuk aku? Ya, termasuk Anda. Sayaka menunduk. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh. Kenapa? Setelah semua yang kulakukan padamu, kau masih mendoakan aku? Karena Nabi kami mengajarkan begitu. Nona, membalas kebencian dengan doa, bukan dengan benci. Kata-kata itu menusuk jantung Sayaka. Ia menutup wajahnya dengan tangan, menahan tangis yang akhirnya pecah di hadapan Arif. Hari-hari berikutnya, Sayaka mulai berubah. Ia tidak lagi sombong di dojo. Ia lebih banyak diam, mengamati Arif dari kejauhan. Setiap kali melihat pemuda itu bekerja, wajahnya terasa damai seolah ia melihat sesuatu yang suci dalam kesederhanaannya. Namun, di dalam hatinya, perang besar sedang berlangsung. Antara ego dan keinginan untuk mencari kebenaran. Antara keyakinan lamanya dan rasa ingin tahu yang kian membesar. Suatu malam, ia mencari di internet tentang Islam, tentang mengapa orang berdoa 5 kali sehari, tentang mengapa mereka menunduk dalam salat, tentang apa itu mualaf. Dan di layar laptopnya, ia membaca kalimat yang membuatnya terdiam lama. Islam mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Hidayah datang hanya bagi hati yang ingin mencari. Air matanya jatuh. Apakah ini hidayah yang aku tolak selama ini? Beberapa hari kemudian, dengan langkah ragu, Sayaka mengikuti Arif dari jauh setelah jam kerja selesai. Ia melihat pemuda itu berjalan menuju masjid kecil di sudut kota Tokyo. Dari luar, ia mendengar suara azan lembut, mendalam, dan menyentuh hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menembus dinding hatinya yang selama ini keras oleh kesombongan. Ia berdiri di luar, menggigil bukan karena dingin, tapi karena sesuatu di dadanya bergetar hebat. Setelah salat selesai, Arif keluar dan melihatnya berdiri di depan masjid. Nona Sayaka, aku hanya ingin tahu, apa yang kau rasakan di dalam sana? Arif tersenyum. Ketenangan, Nona, karena di sana, aku tidak berbicara pada dunia tapi pada penciptanya. Sayaka menatap ke dalam masjid itu,
matanya basah. Aku ingin merasakannya juga, tapi aku takut. Takut pada siapa? Nona. Pada diriku sendiri. Arif menatapnya dengan lembut. Kalau hati sudah mulai bertanya, itu tandanya Tuhan sedang mengetuk. Sayaka menunduk, meneteskan air mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa sombong. Ia hanya merasa kecil dan ingin tahu siapa Tuhan yang mampu membuat seorang pemuda miskin begitu damai bahkan ketika dihina. Malam itu, Sayaka berjalan pulang dalam diam. Langit Tokyo penuh bintang, dan di dadanya ada sesuatu yang baru tumbuh, sebuah cahaya kecil yang perlahan menuntunnya ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, dojo tempat Arif bekerja terasa berbeda. Tatami yang biasa penuh teriakan latihan kini sunyi. Di sudut ruangan, hanya ada dua orang, Arif yang sedang membersihkan lantai seperti biasa, dan Sayaka Tanaka, berdiri dengan pakaian putih latihan. Tapi kali ini tanpa kesombongan di wajahnya. Wajahnya lembut, matanya merah karena kurang tidur. Ia melangkah perlahan mendekati Arif yang berhenti membersihkan lantai. Arif, suaranya pelan. Ya, Nona, aku datang bukan untuk menantangmu lagi. Aku datang untuk menepati kata-kataku sendiri. Arif menatapnya, sedikit bingung. Kau ingat, waktu itu aku bilang, kalau aku kalah darimu, aku akan memeluk agamamu dan menjadi mualaf? Saya ingat, jawab Arif lembut. Tapi Nona tidak kalah waktu itu. Saya hanya bertahan. Sayaka menggeleng pelan. Tidak, Arif, aku kalah. Bukan di dojo, tapi di dalam diriku sendiri. Aku kalah dari kesombongan. Aku kalah dari kebenaran yang sudah lama kutolak. Air mata mulai menetes di pipinya. Ia menatap lantai tatami yang dulu menjadi saksi arogansinya. Kini basah oleh air mata penyesalan. Selama ini aku mengira aku hebat. Karena sabuk hitam di pinggangku. Karena medali dan penghargaan. Tapi setelah mengenalmu, aku sadar aku tak punya apa-apa. Kau punya sesuatu yang tidak pernah bisa kumiliki, Arif. Ketenangan. Arif hanya diam. Hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Beberapa malam aku tidak bisa tidur, lanjut Sayaka. Suara salatmu, doamu, semuanya seperti menembus jiwaku. Aku takut, tapi juga rindu. Ia menatap Arif dengan mata yang kini jernih tanpa amarah. Boleh aku tahu, bagaimana caranya aku berbicara pada Tuhanmu? Arif tersenyum lembut. Kau tak perlu apa-apa, Nona. Cukup niat dan kata-kata yang tulus dari hati. Hari itu, Arif membawa Sayaka ke masjid kecil di pinggiran kota. Masjid yang dulu ia lihat dari luar saat hatinya masih ragu. Imam tua yang ramah menyambut mereka. Hanya ada segelintir jamaah. Dan suasana sunyi dipenuhi aroma kayu dan karpet basah oleh wudhu. Sayaka menunduk, gemetar. Arif berdiri di sampingnya, menatap dengan haru. Imam itu berkata lembut, "Nak, jika kau yakin, ikutilah kalimat ini." Dengan suara bergetar tapi mantap, Sayaka mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air mata jatuh deras di wajahnya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, terseduh-seduh. Aku merasa ringan sekali, seperti ada beban besar yang jatuh dari dadaku. Arif menunduk, menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena janji yang dulu diucap dalam kesombongan kini menjadi jalan menuju cahaya. Usai salat, Sayaka duduk di depan masjid, menatap langit biru yang jernih. Arif, dulu aku hina kau. Aku ejek agamamu. Aku sebut kau orang kampung. Tapi sekarang aku sadar, orang kampung yang kau sebut itu justru mengenalku pada Tuhan yang sebenarnya. Arif menatapnya tenang. Tidak apa-apa, Nona, hidayah memang datang lewat jalan yang aneh. Kadang lewat hinaan, kadang lewat pertarungan. Sayaka tersenyum, menatap tangannya sendiri. Seandainya aku tahu Islam seindah ini, aku tak akan pernah berkata sekejam dulu. Takdir Allah selalu punya waktu terbaik, Sayaka-san. Beberapa minggu kemudian, Sayaka kembali ke dojo. Tapi kali ini, ia mengenakan jilbab kecil di bawah pakaian latihannya. Para muridnya kaget namun ia tersenyum lembut, tanpa penjelasan panjang. Sebelum latihan dimulai, ia menatap Arif yang sedang berdiri di sudut ruangan. Mulai hari ini, katanya tegas, dojo ini bukan hanya tempat melatih tubuh, tapi juga melatih hati. Arif menunduk hormat. Sayaka pun menatap tatami yang dulu menjadi tempat arogansinya. Lalu berkata pelan tapi cukup keras untuk didengar semua muridnya. Aku dulu pernah menghinanya, tapi justru dari lelaki yang kuhina, aku belajar tentang kehormatan. Sore itu, matahari turun di balik jendela dojo. Cahaya jingga menembus kaca, menerpa wajah Sayaka yang tersenyum tenang. Ia menatap tatami yang dulu menjadi saksi kesombongan dan kini menjadi saksi pertaubatannya. Aku kalah. Tapi ternyata kekalahan itulah yang membawaku pada cahaya. Di luar, Arif berjalan pulang sambil menatap langit yang sama. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. Segala puji bagi Allah, yang mampu mengubah hati manusia hanya dengan kebenaran.
dan angin sore Jepang pun berhembus. Lembut membawa kisah dua insan yang dipertemukan bukan oleh kebencian, tapi oleh hidayah yang lahir dari sebuah tantangan.